Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas neraca secara lengkap. Yang akan kita bahas adalah aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Untuk setiap aspek tersebut sudah tersedia video untuk masing-masing, jadi Anda dapat melihat untuk setiap videonya terpisah. Kali ini kita akan membahas review dari seluruh aspek neraca tersebut. Baik, kita lihat di sini, neraca merupakan bagian dari salah satu laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu, misalnya setiap akhir tahun. Kita lihat elemennya adalah aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Mari kita lihat sekarang untuk masing-masing elemen tersebut. Kita mulai dari aset lancar. Aset lancar adalah aset yang digunakan atau ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Kita lihat di sini yang berwarna biru adalah aset lancar yang utama, yaitu kas, piutang usaha, dan persediaan. Sementara yang berwarna biru muda adalah aset lancar yang sifatnya penunjang. Baik, jadi dengan melihat karakteristik kas, piutang usaha, dan persediaan, kita sudah tahu jenis atau sifat dari perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan yang menjual secara kredit muncul di piutang usahanya besar. Perusahaan yang menjual barang, persediaannya besar. Perusahaan jasa, persediaannya kecil karena mereka tidak menjual barang. Secara umum, kurang lebih seperti itu. Kemudian aset tidak lancar terdiri dari aset tetap berwujud, aset tidak lancar lainnya. Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, peralatan. Sementara aset tak berwujud, contohnya ada paten dan hak cipta. Jenisnya sangat banyak, aset tak berwujud ini. Semakin modern suatu bisnis, maka semakin besar unsur aset yang tidak berwujud. Kemudian kembali ke aset tetap. Aset tetap ini intinya lah aset yang digunakan lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun, baik untuk produksi, transportasi, disewakan, atau untuk tujuan administratif. Sekarang kita di utang lancar. Utang lancar ini ada 2 kelompok. Yang berwarna biru tua adalah utang lancar yang sifatnya operasional, jadi berhubungan dengan supplier, pelanggan seperti pendapatan di muka, utang pajak, atau beban akrual. Kemudian yang berwarna biru muda adalah utang lancar yang berhubungan dengan pendanaan atau lembaga keuangan. Yang berwarna biru muda ini utang lancarnya dikenakan bunga karena diperoleh dari lembaga keuangan yang memang tujuannya memperoleh bunga. Inti dari utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu maksimum 1 tahun dari tanggal neraca tersebut. Kemudian utang jangka panjang. Sesuai namanya, utang ini direncanakan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Kita memberikan contoh satu utang jangka panjang, yaitu utang obligasi atau bonds payable. Di Indonesia, utang obligasi ini umurnya pada waktu terbit minimal 3 tahun. Jadi pada asalnya, utang obligasi adalah utang jangka panjang. Pada waktu mendekati jatuh tempo, maka utang obligasi akan berumur kurang dari 1 tahun. Pada waktu itulah utang obligasi pindah ke utang lancar. Tapi asalnya lah utang yang sifatnya jangka panjang. Kemudian ekuitas. Ekuitas ini merupakan hak residual. Jadi pemenuhan hak kepada si pemilik merupakan pemenuhan setelah dilakukan pemenuhan terhadap para kreditor. Jadi pada waktu perusahaan itu bangkrut, maka yang dilunasi kewajibannya terlebih dahulu adalah kreditor. Nah, di dalam ekuitas ini kita lihat ada ekuitas yang berasal dari pemilik, yaitu yang berwarna biru tua, modalistor, agi saham. Ini berasal dari pemilik dan pasti positif. Sementara yang biru muda, saldo laba dan cadangan, adalah berasal dari bisnis.
Besar kecilnya tergantung dari kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan kebijakan dividen. Makin banyak dividen yang dibagikan, makin sedikit saldo laba. Cadangan adalah variasi dari saldo laba itu sendiri. Kemudian ada dua kelompok lagi, dua elemen lagi yang merupakan elemen ekuitas yang tidak melalui laba rugi, yaitu adalah pendapatan komprehensif lain dan selisih penilaian kembali aset tetap. Ini adalah jenis dari pos neraca yang langsung masuk ekuitas tanpa melalui laba rugi. Baik, demikian neraca kita, aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Inilah keseluruhan dari daftar elemen dari sebuah neraca, dari mulai aset lancar sampai dengan ekuitas, yang umum ditemui di sebuah perusahaan. Walaupun kalau kita lihat di sini, tidak mungkin kita mengambilkan seluruh elemen neraca karena detail masing-masing perusahaan bisa berbeda. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.